الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. صدق الله العظيم وصدق النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat Masjid Raya Telaga Kahuripan rahimakumullah. Tidak ada sikap yang terbaik sebagai hamba Allah yang bertauhid. Cepat atau lambat semua kita akan menghadapi kematian, kecuali langkah takwa yang selalu menyertai kita dimanapun, kapanpun, dan insya Allah dalam kondisi bagaimanapun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, musibah terus terjadi di negeri kita. Yang belum lama terjadi kecelakaan bis studi tour SMK di Parung Bingung Depok yang 11 orang meninggal dunia. Kemudian yang juga belum lama terjadi musibah banjir bandang di Sumatera Barat, 67 orang meninggal dunia wafat. Sampai hari ini 20 orang hilang, tidak ketahuan jasadnya, masih dicari. Belum yang luka-luka, rumah yang rusak, fasilitas umum yang hancur. Sebelumnya juga musibah terjadi, gempa, longsor, kebakaran, dan musibah-musibah yang lainnya. Kenapa musibah itu terus terjadi di negeri kita? Apakah karena kita melakukan maksiat, atau karena kezaliman, atau karena ujian? Karena bisa jadi musibah itu adalah ujian bagi orang yang beriman, teguran bagi orang yang dia beriman dan dia maksiat, dan ajab, auzubillah, siksaan bagi orang kafir, pelaku maksiat. Kalau kita melihat Al-Quran, paling tidak ada 7 sebab musibah yang terus terjadi bertubi-tubi. Yang pertama, di dalam surah Yasin yang sering kita baca, ayat 19, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu ta'irukum ma'akum a in zukirtum bal antum qaumun musrimun. Mereka berkata, kemalangan-kemalangan
terjadi karena kalian kaum yang melampaui batas dalam kemaksiatan. Musibah bencana terus terjadi karena sudah keterlaluan dalam kemaksiatan, keterlaluan dalam perbuatan dosa. Dosa yang dilakukan di negeri kita bukan hanya tersembunyi, tapi sudah terang-terangan. Zina terang-terangan, LGBT terang-terangan, korupsi terang-terangan. Begitu kelihatan sangat jelas di depan mata kita. Lewat handphone yang kita miliki, televisi, berita. Itulah penyebab musibah yang terus terjadi. Selama maksiat itu terus terjadi, maka selama itu kemalangan-kemalangan, bencana-bencana musibah terus juga terjadi. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Penyebab yang kedua dalam Al-Quran, musibah terus terjadi karena kezaliman yang dilakukan oleh penduduk negeri kita. Dalam surah Al-Qasas ayat 59, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan, menjelaskan sangat jelas. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana rabbuka muhlikal qura hatta yab'atsa fihim rasulan yatlu 'alaihim ayatina wa ma kunna muhlikal qura illa wa ahluha zalimun. Di akhir ujung ayat Al-Qasas 59 ini, tidaklah kami memberikan bencana musibah, memberikan kesialan dalam hidup sebuah negeri, sebuah kampung, kecuali penduduk kampung itu telah melakukan perbuatan zalim. Kezaliman yang terjadi terus-menerus itulah mengundang bala, musibah, bencana bertubi-tubi di negeri kita. Kezaliman seorang suami kepada istri, seorang istri kepada suami, tetangga dengan tetangga, kezaliman orang tua kepada anak, anak kepada orang tua, kezaliman guru kepada murid atau sebaliknya, kezaliman pemimpin kepada rakyatnya, kezaliman yang terjadi dalam semua lini kehidupan. Itulah mengundang bala, musibah yang terus terjadi. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin sidang Jumat rahimakumullah. Yang ketiga, penyebab musibah terus terjadi karena ulah tangan manusia itu sendiri. Surah Ar-Rum ayat 41. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Juharul fasadu bil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liziqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan-kerusakan di daratan, di lautan karena ulah tangan manusia itu sendiri, agar mereka merasakan sebagian apa yang mereka lakukan, agar mereka kembali kepada Allah, agar mereka taubat kepada Allah. Karena tangan manusia itu sendiri. Kenapa banjir, sampah, hutan ditebang, sampah sembarangan? Kenapa gempa? Coba kalau kita lihat kaum 'Ad, kaum Samud, kaum Nabi Lut, kaum Nabi Nuh, Allah hancurkan dengan berbagai bencana. Dengan banjir Nabi Nuh alaihissalam, kemudian dengan petir yang luar biasa, halilintar, puting beliung, kemudian dengan gempa yang sangat dahsyat. Bahkan LGBT yang terjadi di negeri kita sekarang sudah menggurita anak-anak kita. Ada grup WA, na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Inilah yang menyebabkan musibah terus terjadi, agar mereka merasakan sedikit apa yang mereka lakukan agar kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, kenapa musibah terus terjadi? Dalam Al-Quran Al-Isra ayat 16, A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu fiha fa haqqa 'alaihi al-qawlu fadammarnaha tadmira. Jika kami Allah berkehendak menghancurkan sebuah negeri, sebuah kota, sebuah negara, kami perintahkan tokoh-tokoh negeri itu agar taat kepada Allah. Siapa yang disebut tokoh? Pemimpin, pejabat dengan jabatannya, ulama dengan ilmunya, orang kaya dengan hartanya. Tapi apa yang terjadi? Orang kaya tidak mengeluarkan zakat, infak, sedekah, wakafnya. Ulama yang memutarbalikkan yang hak jadi batil, yang batil jadi hak, menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, atau sebaliknya mempermainkan ayat-ayat Allah, memperjualbelikan ayat-ayat Allah. Pejabat yang lupa dengan jabatannya, zalim kepada rakyatnya, ketika dia disumpah dengan kalimat demi Allah, dengan Al-Quran, dia lupa dengan sumpahnya. Dia korupsi, dia zalim, dia manipulasi dan sebagainya. Inilah yang kata Allah dalam surah Al-Isra ayat 16. Fahaqqa 'alal qawl, maka berhak atasnya ketetapan kami pada merotan biron. Lalu kami hancurkan negeri itu, kampung itu sehancur-hancurnya. Kalau orang awam melakukan maksiat misalnya, orang miskin, bakhil, orang biasa yang karena tidak punya jabatan, mungkin kita anggap tidak begitu bermasalah. Tapi ketika orang diberikan oleh Allah kelebihan harta, kelebihan jabatan, kelebihan ilmu, dia lupa, maka Allah hancurkan karena ulah dari tokoh-tokoh itu. Nauzubillah, summa nauzubillah min zalik. Kemudian penyebab yang berikutnya, yang kelima, di dalam surah Al-Anfal, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayat yang ke-25, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Takutlah kalian akan fitnah, musibah, bencana yang tidak hanya tertimpa kepada orang-orang zalim saja, tidak hanya tertimpa orang yang maksiat, tidak hanya tertimpa orang melakukan dosa saja. Khasah. Nah, ini yang terjadi. Karena apa musibah itu terjadi? Karena banyaknya orang baik, orang soleh, orang ahli ibadah cuek dengan keadaan sekitarnya, keadaan rumah tangganya, keadaan kampungnya, kompleknya, keadaan di sekitarnya. Orang melakukan zina, diam saja. Anaknya buka aurat, diam saja. Keluarganya judi, diam saja. Ada mungkin di sekitar komplek kita minuman keras, zina, mabuk dan sebagainya, kita diam saja. Lupa dengan kewajiban kita sebagai muslim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kita tinggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Maka jangan salahkan, musibah terjadi tidak milih-milih tempat. Gempa tidak hanya tertimpa kepada orang yang tidak sholat, tapi juga orang yang sholat. Banjir tidak hanya tertimpa kepada orang yang tidak pernah ke masjid, tapi orang yang ke masjid pun tertimpa banjir. Apa maknanya? Kita takut dengan seperti ini kejadian, bahwa musibah bukan hanya untuk orang baik-baik saja, tapi semua orang pun merata. Karena apa? Karena orang banyak meninggalkan kewajiban sebagai muslim, mukmin, amar ma'ruf nahi munkar. Yang keenam penyebab musibah. Musibah adalah bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Al-Baqarah 155 157. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfus was samarat wa bashshiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami uji kalian dengan sedikit rasa takut, lapar, kekurangan harta, jiwa, buah-buahan,
berikan kabar gembira kepada hamba Allah yang sabar. Mereka berkata, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika musibah, kecelakaan, misalnya, banyak di antara kita menyalahkan guru yang mengadakan itu. Akhirnya kita menyalahkan orang yang sudah mendidik kita. Guru adalah orang tua kita. Setelah orang tua melahirkan kita, menikahkan kita, orang tua yang memberikan kita ilmu. Pahlawan tanpa tanda dasar. Lalu kita salahkan guru. Akhirnya kita saling menyalahkan. Padahal kita tahu apapun musibah itu, kalau kita kembali kepada Al-Quran Al-Baqarah 155, 157, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua kita dari Allah, kembali kepada Allah. Semua kita tidak bikin musibah. Tapi kalau kita lihat ayat ini, semuanya dari Allah. Kembali kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ini terjadi, bahwa musibah adalah bagian daripada ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Ketika kita berkata dengan musibah bahwa semuanya dari Allah, kembali kepada Allah, itulah musibah bagian daripada kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, penyebab musibah terus terjadi adalah karena seringkali kita lupa bahwa orang yang taat kok miskin, orang yang ahli ibadah hidupnya susah. Seringkali kita membandingkan seperti ini. Kok orang makin kaya, makin banyak maksiatnya, makin kaya dia. Makin zalim dia, makin naik jabatannya. Ingat, kita lupa bahwa itulah adalah istidraj. Mari kita lihat Al-Quran surat Hud ayat 15-16. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha wa ilaihim a'maluhum fiha wa hum la yubkhasun ulaika alladziina laysa lahum fil akhirah illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun. Siapa orang, barang siapa orang yang menghendaki kehidupan dunia saja, kenikmatan dunia, kaya, jabatan naik, populer, dan sebagainya, kenikmatan dunia saja, maka mereka itu amalnya sia-sia. Semakin dia maksiat kok aneh, semakin kaya dia. Semakin zalim aneh, kok semakin naik jabatannya. Ingatlah itu istidraj. Istidraj namanya. Mereka itulah yang seperti itu nanti di akhirat. Illallah, tempatnya di neraka. Wa habitu masa sia-sia apa yang dia lakukan di dunia. Wa batil ma kanu ya'malun, apa yang lakukan mereka sia-sia. Nauzubillahi min zalik. Karena itulah kita harus muhasabah diri. Kita harus evaluasi diri. Dengan musibah ini harusnya kita semakin dekat dengan Allah. Hikmah dari setiap musibah terjadi, ambil hikmahnya. Pasti banyak hikmah yang didapatkan, yang terjadi dari peristiwa musibah beruntun di negeri kita. Sebuah doa, ya Allah ya Rabb, hamba kami tidak menolak takdirmu, karena takdirmu adalah takdirmu, tapi berikan hamba ya Allah kecerdasan menangkap hikmah di balik setiap takdirmu. Dengan musibah kita semakin dekat dengan Allah. Musibah semakin muhasabah diri, karena banyaknya dosa, karena banyaknya kezaliman. Kita mulai dari diri kita. Kita mulai dari hal yang kecil. Kita mulai saat ini untuk taubat kepada Allah. Taubat dari diri, baik diri kita, keluarga kita, seluruh warga kita, seluruh rakyat Indonesia, bahkan pemimpin pun mestinya, wajibnya untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga musibah jadikan pelajaran yang terbaik untuk kita semua. Dan kita mohon kepada Allah, semoga saudara-saudara kita yang menjadi korban bencana musibah di berbagai tempat, yang wafat, yang muslim, Allah wafatkan husnul khatimah, Allah terima iman Islamnya, Allah jadikan musibah sebagai syahid untuknya. Dan yang luka-luka, semoga yang kehilangan harta, kehilangan rumah dan sebagainya, Allah berikan kesabaran. Dengan sabar Allah karuniakan
pahala yang tidak terbatas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.